Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nuri, dan dalam channel YouTube Damian Nuri. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, agar Ibu selalu semangat dan semakin semangat dalam membuat video pembelajaran untuk kalian. Nanti kalian akan belajar mengenai lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Kalimat ajakan: menulis tegak bersambung, mengetahui manfaat bekerja sama atau bergotong royong, dan mengurutkan banyak benda atau bilangan. Selamat menyimak. Pertama-tama, kalian dengarkan dulu ya cerita yang akan Ibu sampaikan. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Tarian yang akan dibawakan adalah tarian Gembira Berkumpul. Seperti pada gambar ini. Nah, Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Nah, sekarang Ibu akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Kalian ikut bernyanyi ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Sekali lagi ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Coba kalian perhatikan syair lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Apakah dalam syair lagu ini terdapat kalimat ajakan? Ya, ada. Kalimat tersebut adalah ayo kawan berkumpul. Sekarang, ayo kita tuliskan kembali kalimat ajakan pada teks lagu Gembira Berkumpul dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kalimat ajakan yang terdapat dalam teks lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud adalah ayo kawan berkumpul. Ini adalah huruf lepasnya. Sekarang, ayo kita rubah ke dalam huruf tegak bersambung.
Perhatikan ya. Kita mulai dengan kata ayo. Perhatikan ya. Untuk A besar pada tegak bersambung sama seperti A kecil, hanya saja ukurannya yang besar. Yuk. Pada huruf Y, ada yang berada di atas garis, ada yang ditulis di bawah garis. Dan untuk huruf O, garis terakhir diambil dari atas, bukan dari bawah. Kata selanjutnya adalah kawan. Kawan. Untuk huruf W sama seperti huruf O, garis terakhirnya diambil dari atas, bukan dari bawah. Kita beri tanda koma. Kata ayo. Sama seperti O pertama, garis terakhir dari atas. Kata selanjutnya kawan. Garis terakhir huruf W diambil dari atas. Kata terakhir adalah berkumpul. Perhatikan huruf B. Huruf B pengambilan garisnya sama seperti O dan W. Garis terakhir ada di atas. Pengambilannya dari atas ya. Lalu untuk huruf R, ingat untuk huruf R tegak bersambung dengan R huruf lepas berbeda. Untuk huruf tegak bersambung hampir mirip dengan angka 6 pada huruf Arab atau Iqra. Lalu huruf P. Huruf P tegak bersambung berbeda dengan huruf P lepas. Huruf P lepas, garis lengkungnya tertutup. Pada huruf tegak bersambung, garis lengkungnya tidak tertutup. Seperti huruf N, tetapi garis awalnya lebih panjang. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Udin dan teman-teman sedang bekerja sama mempersiapkan pentas seni untuk malam kesenian pada hari kemerdekaan. Apa manfaat pekerjaan dilakukan dengan bersama-sama? Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Setelah menyimak pembelajaran lagu Gembira Berkumpul karya Atai Mahmud, kalimat ajakan, menulis tegak bersambung, dan mengetahui manfaat bergotong royong atau bekerja sama, sekarang ayo kita belajar mengurutkan banyak benda atau bilangan. Perhatikan ya.
Perhatikan kumpulan kertas warna berikut. 1 bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. 1 tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Sekarang perhatikan gambar A. Ada 2 tumpuk bungkus plastik, berarti ada 200 lembar kertas. Lalu ada 5 bungkus plastik, berarti ada 50 lembar kertas. Yang terakhir ada 6 lembar kertas. Jika dijumlahkan, semuanya ada 256 lembar kertas. Gambar B. Ada 2 tumpuk bungkus plastik, berarti ada 200 lembar kertas. Lalu ada 3 bungkus plastik, berarti ada 30 lembar kertas. Dan yang terakhir ada 9 lembar kertas. Jika dijumlahkan, hasilnya 239. Gambar C. Ada 3 tumpuk bungkus plastik, berarti ada 300 lembar kertas. Ada 2 bungkus plastik, berarti ada 20 lembar kertas. Dan ada 4 lembar kertas. Jika dijumlahkan, hasilnya 324. Sekarang, bagaimana cara kita mengurutkannya dari jumlah yang terkecil hingga terbesar? Gambar A, ratusannya 2, nilainya 200. Gambar B, ratusannya 2, nilainya 200. Gambar C, ratusannya 3, nilainya 300. Mana yang paling kecil nilainya? Gambar A dan B. Gambar C sudah dipastikan yang terbesar. Jadi, gambar C berada pada urutan terakhir atau merupakan nilai terbesar di antara 3 nilai bilangan. Sekarang, gambar A dan B memiliki ratusan yang sama. Lalu, kita harus bagaimana? Kita perhatikan nilai puluhannya. Gambar A, puluhannya adalah 5. Nilainya 50. Gambar B, puluhannya adalah 3. Nilainya 30. Sudah terlihat bukan mana yang paling kecil? Yaitu pada gambar B. Jadi, urutannya dari yang terkecil adalah gambar B, yaitu 239. Gambar A, yaitu 256. Dan yang terbesar adalah gambar C, yaitu 324. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.